Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat sehat yang ada di rumah maupun yang ada di kantor ya saat ini. Selamat datang di podcast Obras, obrolan santai berkualitas dari Prakarsa oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersama dengan Agent of Change Apoteker Balikpapan. Nah, di podcast kali ini saya ini sebagai moderator ya. Saya memperkenalkan diri dulu, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Apoteker Rifazul Aulia Rahman. Saya adalah praktisi, saya apoteker berpraktek di UPTD Puskesmas Damai. Nah, pada hari ini, di podcast kali ini, sobat sehat sekalian, kita akan bahas terkait Beyond News Date. Beyond News Date itu adalah bagian dari Dagu Sibu. Nah, nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh narasumber saya. Beliau ini adalah seorang apoteker senior ya, lebih senior daripada saya. Beliau udah PNS 100%, saya masih CPNS. Beliau adalah praktisi di UPTD Puskesmas Baru Ilir, dan juga saat ini beliau ini sibuk banget, banyak banget agendanya, dan beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris di IYPG ya, IYPG PD Kalimantan Timur. Oke, kita sambut, kita panggilkan. Beliau adalah apoteker Etika Wahyu Vitasari. Hadir di tempat, udah cantik ya, udah on point gitu kan. Nah, beliau ini tadi kan berpraktek di Baru Ilir ya, Puskesmas Baru Ilir. Nah, kegiatannya selain berpraktek apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Saya praktisi juga apoteker, praktisi di Puskesmas Baru Ilir. Selain itu saya juga benar tadi menjabat sebagai sekretaris IPG PDIAI Kalti. Oh, oke. Nah, hari ini kan kita akan bahas Beyond News Date ya. Beyond News Date ini mungkin buat sebagian orang itu belum terlalu familiar gitu ya terkait istilah ini. Kalau Indonesianya gitu kan, so Inggris banget gitu Beyond News Date. Kalau Indonesianya itu batas waktu penggunaan obat. Nah, batas waktu penggunaan obat ini saya udah survei nih ya di beberapa teman saya gitu kan, nakes-nakes yang lain gitu selain apoteker. Sebagian besar sih mereka belum terlalu familiar gitu kan. Mungkin sobat sehat di rumah juga belum terlalu ngeh gitu ya terkait materi ini. Makanya kita nanti akan bahas lebih lanjut gitu ya terkait materi ini yang kelihatannya simpel tapi agak sedikit kompleks karena memang ini menyangkut terkait keamanan penggunaan obat. Nah, tadi udah saya singgung terkait Mbak Etika ini menjabat sebagai sekretaris IYPG. Nah, mungkin sobat sehat di rumah juga bingung gitu ya, IYPG ini apa sih Kak sebenarnya? Mungkin boleh dijelasin sedikit gitu ya terkait IYPG. Monggo. Sebelumnya saya izin mau menyapa sobat sehat yang ada di rumah, di YouTube, dan kita juga ada live di Instagram ya, IYPG Kaltim. Jangan lupa follow. Jangan lupa di follow. Di YouTube-nya juga jangan lupa ya di like, subscribe, and jangan lupa nanti di komen. Nanti kebuka komen dan nanti kita sharing gitu. Terus tadi untuk pertanyaannya ya, IYPG itu apa sih? Nah, IYPG itu kepanjangan dari Indonesian Young Pharmacist Group. Jadi IYPG itu adalah wadah untuk apoteker di bawah 35 dan atau sama dengan 35 tahun. Ini agak rasis sedikit. Agak rasis ya, umur ya. Agak sulit gitu ya, apalagi kalau cewek-cewek gitu kan diomongin umur gitu rada minder gitu. Tapi memang ketentuannya seperti itu gitu ya. Jadi wadah ini diprakarsai oleh IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi ibarat kami ini anaknya IAI begitu. Di sini kami ditempa, diajari bagaimana caranya berorganisasi agar lebih siap lagi untuk karir ke depan, terutama berorganisasi di ranah IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia. Kurang lebih begitu. Tapi nggak cuma hanya IAI dong ya, pasti mungkin organisasi lain juga bisa gitu kan. Ya, seperti AOC ini kan kita juga kolaborasi ya bareng AOC, Agent of Change. Iya, kita kan bagian dari AOC ya, Apoteker Agent of Change. Kemarin kan udah ada tuh podcast sebelumnya, mungkin sobat sehat di rumah ada yang lihat itu Mbak Tati itu beliau adalah Master AOC Balikpapan gitu ya. Sedangkan kita ini masih junior beliau gitu ya. Masih belajar.
baiklah, back to topic nih. Yes. Udah trivianya udah cukup sampai di sini. Baiklah. Hari ini kan seperti saya jelaskan tadi, kita akan membahas terkait beyond use date atau batas waktu penggunaan obat. Nah, kalau dari segi pengertiannya sendiri nih Kak, beyond use date itu apa sih? Gitu loh. Jadi beyond use date ini adalah batas waktu di mana obat itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi Oke. jadi dia tuh batas jelas antara ini obat bisa dipakai atau tidak. Nah, kita bisa lihat display di sini. Oke. Nah, Banyak ini banget nih ya. Iya, saya berikan beberapa contoh nanti. Oke. Insya Allah akan saya jelaskan juga beyond use date dari masing-masing produk-produk kefarmasian atau obat-obat yang biasa ditemukan di rumah, yang didapatkan dari puskesmas, baik itu resep dari dokter ataupun yang beli secara mandiri. Oke, swamedikasi sendiri Ya, ya. swamedikasi. Jadi kita kayak beli gitu kan di apotik, kemudian kita bawa pulang obatnya. Oke, beyond use date berarti batas waktu penggunaan obat setelah dibuka. Setelah dibuka Atau dan diracik. kemasannya. Ya, Oke. jadi ini agak mirip ya dengan tanggal kadaluarsa. Oh iya benar. Saya mau tanya tadi terkait expired date. Ya. Bedanya apa sih? Mungkin dari segi pengertiannya dulu kali ya. Expired date itu apa gitu Kak? Oke, kalau expired date itu obat tanggal pada saat obat sudah tidak bisa dipakai lagi, tapi biasanya tertera nih di kemasan. Contoh, ini kan ada paracetamol drop. Oke. Ini paracetamol ini di sini ada kemasannya. Mungkin sobat sehat nanti kalau di rumah ada obat-obatan bisa dilihat. Iya benar, kalau di rumah dalam ada bisa kemasan, dilihat ya. Bukan cuma di dalam kemasan kotaknya aja, tapi biasa tertera juga di ini kemasan ininya atau di botolnya itu. Itu benar. expired date itu biasanya atau tanggal kadaluarsa ini biasanya tercantum, tapi tidak dengan beyond use date atau tanggal batas penggunaan obat. Jadi beyond use date ini tidak tercantum, sedangkan tanggal kadaluarsa tercantum. It's the point, itu intinya. Oke, jadi Dan yang kedua, yang pertama itu tadi. Yang pertama kemudian itu? Yang kedua, beyond use date ini berlaku jika kemasan sudah dibuka. Oke. Gitu. Sedangkan expire ini berlaku ketika kemasan belum dibuka. Ini sudah dibuka nih, udah Berarti terbuka. kalau udah Berarti dibuka? kalau udah terbuka begini berarti yang kita jadikan acuan adalah beyond use date. Berarti bukan expired date-nya lagi, Nah, jadi ini tidak gitu. berlaku lagi gitu. Oke, baiklah, udah sangat jelas banget ya bedanya beyond use date sama expired date. Mungkin kalau misalnya si beyond use date itu kan dia tidak tercantum gitu ya di kemasan. Kalau expired date itu ke-mention di kemasan karena memang dari produsen itu sendiri mereka sudah mencantumkan itu di produknya gitu ya. Berarti untuk mengetahui beyond use date itu kita perlu tanya sama expertnya, benar? Betul, Oke. tanya sama apoteker jangan lupa. Nah, kadang ini PR juga sih buat kita. Kadang saya dalam berpraktik di puskesmas itu, Oke. saya biasanya memberitahu, tapi khusus untuk obat-obat yang sediaan steril Oke, atau yang benar-benar. untuk mata, contoh seperti tetes mata, salep mata, racikan salep, racikan puyer, racikan sirup, itu biasanya saya kasih tahu. Tapi kalau untuk yang kayak tablet kayak gini tuh biasanya kalau belum terbuka dari kemasannya, ya udah ada tanggal kadaluarsanya di sini, ini bisa diikuti. Kalau misalnya dia masih dalam bentukan seperti ini, Iya. kita tetap ikutin expired date-nya. Iya. Kalau untuk tablet kayak gitu ya, kapsul gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya udah dibuka yang biasanya di dalam plastik clip tuh ada kan ya biasanya kalau kita dapet di puskesmas obatnya dimasukin lagi di kemasan yang lain, tidak dalam bentuk aslinya, itu berarti kita nanti tanyakan terkait beyond use date-nya. Betul. Oke. Sampai kapan obat itu bisa aman dikonsumsi, karena beyond use date atau tanggal batas penggunaan obat ini terkait dengan keamanan obat ya. Betul banget ya. Berarti terkait keamanan, berarti nggak boleh sembarangan dong ya? Ya nggak boleh sembarangan. Berarti kita nggak boleh sok-sokan nyari di Google gitu-gitu, nggak boleh ya? Kadang gitu tuh. Gimana tuh? Gimana nih? Ada cerita mungkin ya ke Oke, sebenarnya ada beberapa cerita nih ya. Iya. Jadi waktu saya PKPA ya, PKPA itu semacam internship kayak gitu ya, kayak dokter gitu ada internship. Nah kalau apoteker gitu ada PKPA. Nah kebetulan saya itu dapatnya di apotek salah satu apotek di daerah Banjar, nggak usah disebutkan namanya gitu ya. Sensor. Nah di apotek itu saya kebetulan di pelayanan, jadi saya melayani pembeli
nggak lama itu datang acil-acil ya, ibu-ibu gitu ya, kalau orang Banjar bilangnya acil gitu ya. Jadi ibu-ibu ini datang, terus beliau ini tiba-tiba marah-marah. Marah-marahnya itu beliau bilang gini, Kak, saya kok setelah pakai obat tetes mata ini, kebetulan obatnya tetes mata ya, obat tetes mata ini kok mata saya nggak sembuh, malah mata saya kok makin merah, makin sakit gitu. Nah, terus kan saya tanya nih, ibu ada alergi kah atau apa? Nggak ada, saya nggak pernah alergi, kata beliau begitu. Terus kapan ibu beli obatnya gitu kan? Saya tanya kapan belinya. Nah, beliau bilang belinya itu sekitar 2 bulan yang lalu, which is itu udah lama banget gitu ya. Sedangkan mungkin kalau misalnya obat tetes mata itu harusnya berapa lama sih, Kak, harusnya yang baiknya? Ini menarik nih. Menarik banget nih. Obat tetes mata ini yang di sini tercantum expire-nya kalau di sini ya, bulan Desember 2024. Padahal kalau sudah dibuka itu bisa dipakai paling maksimal 28 hari atau 1 bulan setelah dibuka gitu. Ternyata makanya makanya 2 bulan. Iya, pasien tadi 2 bulan itu ngeluh matanya sakit. Bukannya diobati malah sembuh, gitu tapi kan? malah tambah sakit karena ya ketidaktahuan tentang Beyond Date ini. Seperti itu ya ternyata. Ternyata ini ya, maksudnya terlihat sepele gitu ya, tapi ternyata sangat berpengaruh terhadap keamanannya gitu. Oke sih, kebetulan kemarin juga saya jelaskan demikian ke ibunya, karena kalau sepemahaman kami apoteker, karena kita memang ada materi atau pelajaran itu pas waktu kuliah ya, jadi kita ada basic gitu ya. Saya jelaskan ibu kemarin itu kalau sudah 2 bulan, baiknya kalau obat tetes mata karena dia sediaan steril gitu ya, sediaan tetes mata, tetes telinga gitu, kayak salep mata, itu baiknya dipakainya tidak lebih dari 30 hari atau 28 hari. Setelah itu meskipun misalnya takut mubazir gitu ya, karena isinya masih banyak, kita nggak ada mubazir-mubazir gitu ya. Kalau terkait keamanan, meskipun isinya masih banyak, tapi kalau sudah lewat dari masa yang seharusnya digunakan, kita buang gitu. Bener. Terus nih, Kak, kalau misalnya ini kan tadi kita udah bahas terkait obat tetes mata, apakah sama gitu ya sediaan-sediaan lain kayak misalnya sirup atau misalnya nanti salep atau misalnya nanti antibiotik, itu beyond use date-nya itu loh, Kak, apakah sama kayak si obat tetes mata yang tadi itu, atau memang setiap produk itu punya batas waktu penyimpanannya masing-masing? Monggo, mungkin Kakak bisa jelasin. Oke, jadi betul ya, kalau dari setiap obat yang ada terpampang di sini atau yang ada di rumah itu macam-macam banget, banyak banget obat. Nah, ternyata itu punya beyond use date-nya masing-masing loh, guys. Jadi untuk paracetamol dalam bentuk drop nih, ini cuma contoh aja. Contoh ya. Nah, untuk dalam bentuk drop yang kayak gini itu sediaan tunggal, which is di sini cuma ada satu komponen bahan aktifnya, satu komponen obat paracetamol drop, dah tuh paracetamol aja gitu. Untuk obat sirupnya juga misal paracetamol aja gitu. Nah, kedua ini beyond use date-nya sama-sama 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia punya tanggal kadaluarsa yang misalnya nih ini sudah April 2024 nih, saya bilang tadi bahwa beyond use date-nya adalah 1 tahun, berarti itu April 2025 ya jatuhnya. Nah, tapi kalau di sini tanggal kadaluarsanya dia terteranya Desember 2022 misal, nah itu nanti berlaku tanggal kadaluarsa yang ada di sini gitu. Jadi, Oke, berarti ini antara BUD dan ED ini memang berkaitan gitu ya. Jadi misalnya expired date tertera di produknya ini April 2024. Berarti karena ini kan April 2022 gitu ya. Berarti setahun kemudian berarti April 2023 batasnya. Tapi kalau misalnya di obat ini terteranya misalnya expired date-nya Desember 2022, berarti sampai Desember aja gitu ya. Iya benar. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi harus dilihat lagi ED-nya gitu, karena kalau gimana tuh? April, misalnya ini dibukanya April 2022 kan, berarti April 2023. Oke, April 2023 gitu ya. Date-nya gitu. Jadi makanya sobat sehat yang ada di rumah, ini saran aja nih ya, biasa buat emak-emak
mama-mama nih macam-macam, mama-mama cantik ya. Iya, mama-mama Yang ada- cantik ya, mama-mama muda yang ada di rumah gitu kan. Mahmud yang ada di rumah itu kan biasanya beli obat gitu kan buat anaknya mungkin demam atau bayinya gitu. Nah kalau misalnya beli obat di apotik kan biasanya belum ada karena kalau misalnya beli obat yang tanpa resep itu ditulis di sini. Jadi kalau misalnya ini April 2024 Bukanya ya Kak ya. April 2022 bukanya tulis aja di sini April 2022 atau langsung tulis aja biubinya 2023 April. Jadi biar tahu gitu ya. Ya, atau bisa tanya tuh sama apoteker yang ada berpraktek di sana. Ini kapan ya si obat ini bisa dipakai atau aman dipakai? Gitu. Setelah dibuka gitu ya. Dari kemasannya. Karena jujur li jarang banget sih, maksudnya secara misalnya ada pasien gitu ya, nanya ke kita, ini masih bisa dipakainya sampai kapan gitu. Nah itu jarang banget. Mungkin nanti karena sobat saat di rumah udah tahu nih ya, sudah tahu terkait hal ini, nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya dapat obat gitu ya, baik itu di apotek, di puskesmas atau rumah sakit, karena kita sangat terbuka kalau misalnya ada pertanyaan dari pasien, karena we're happy gitu ya kalau misalnya pasien itu care about themselves gitu ya. Jadi kita juga bakal lebih respect sama si pasiennya gitu, karena peduli gitu, peduli terhadap diri sendiri. Peduli sama mungkin dia belikan obat buat anak si babynya, peduli dengan diri sendiri, peduli dengan orang-orang sekitarnya yang which is dia pakai si obat ini yang baru dibeli gitu, atau dari obat yang dari puskesmas gitu. Oke. Iya. Kita move on dari persirupan. Anyway, saya lupa nih. Apa tuh Kak? Tuh sirup antibiotik. Oh iya bener. Kalau sirup antibiotik nih Kak, beyond use date-nya sampai kapan? Tidak ada beyond use date ya guys. Oh gitu? Oh gitu? Ya. Kenapa tuh? Kenapa nggak ada beyond use date-nya untuk antibiotik? Karena harus habis dong. Oh iya kan? bener banget ya. Nah jadi sobat sehat kalau menerima antibiotik itu kan biasanya apoteker atau petugas farmasinya yang ada di apotik maupun yang ada di puskesmas atau di rumah sakit selalu bilang kalau antibiotik itu harus dihabiskan. Even dia bentuk sirup, even dia bentuk tablet, tidak ada beyond use date-nya karena harus sampai dengan habis gitu. Jadi kukira ternyata selama ini antibiotik itu punya beyond use date juga. Tidak ternyata ya. Ternyata saya salah. Nah, terus satu lagi nih, ini kan tadi untuk yang satu obat aja di dalamnya. Yes, Nah, kalau sirup yang racikan, ini. Nah, gimana nih Kak kalau sirup racikan gitu ya? Kalau sirup racikan ini dia berlaku 1 bulan aja. 1 bulan aja, nggak lebih dari itu? Nggak lebih dari itu. Kalau sirup, it's okay ya, diminum terus. Maksudnya kalau sirup yang vitamin, vitamin kombinasi gitu kan, misal vitamin B sama vitamin C itu diminum terus sampai regularly kita minum gitu ya buat kesehatan gitu ya. Nah, tapi kalau sirup-sirup yang lain misal batuk pilek kombinasi dan itu racikan tanpa antibiotik ya, itu berlakunya 1 bulan, 28 hari sampai dengan 1 bulan. Lebih dari itu buang deh, jangan sharing. Jarnya gitu. Biasanya ini seneng banget ya kalau ini misalnya ya tetangganya itu sakit gitu ya, batuk gitu kan. Terus tuh ini misalkan ibu-ibu nih suka ngobrol gitu ya sama tetangga di sebelah rumah gitu. Saya kemarin minum obat ini batuk cocok loh gitu loh. Terus tuh mereka sharing deh. Nah, gimana tuh Kak? Ya nggak boleh. Boleh nggak? Kan obat itu adalah self medication, jadi hanya untuk diri sendiri atau yang si sakit ini aja, si pasien satu ini aja, jadi nggak boleh mungkin boleh direkomendasikan untuk produk. Misal kemarin saya beli pusing atau demam gitu, beli paracetamol, jangan obatnya yang di sharing. Lebih baik bertanya. Kepada apoteker atau sangat dianjurkan untuk periksa ke dokter tuh. Periksa ke dokter atau ke puskesmas ya. Daripada kan biasanya nih orang Indonesia ini sekarang gitu ya, bukan mengeneralisasi tapi sebagian besar gitu karena kemajuan teknologi gitu kan, googling gitu kan. Misalnya nih saya
gejala saya tuh gini loh. Iya. Terus tuh tiba-tiba di googling, terus tuh, wih ternyata mirip nih gitu kan sama yang saya alamin. Kayak self diagnosa, Iya. diagnosa diri sendiri itu nggak boleh. Mencoba Jangan. diagnosa, Jangan. mengira-ngira ini penyakit apa, mending tanya sama dokter. Iya, mending tanya sama dokter, mending periksa deh. Nggak mahal kok di puskesmas itu, kalau ada BPJS gratis ya. Heeh. Jangan takut untuk bertanya sama yang ahlinya, jangan bertanya sama Google karena gimana ya? Agak sulit sih, maksudnya informasi kan memang banyak dan kita perlu menyaring itu gitu Tinggal ya. klik ya. Ya sekarang tinggal klik kan tinggal gitu. Atau kalau misalnya mau males gitu kan ke puskesmas atau kemana kan bisa aja tuh ke platform-platform yang lain, misalnya jangan disebut. Kalau misalnya platform-platform lain kayak misalnya Halo Tit gitu kan, Halo Tit atau misalnya di mana atau Klik Tit gitu kan, bisa gitu. Boleh banget. Oke, boleh banget tuh daripada self diagnose. Ya. Nah, terus selanjutnya Kak, Sekarang gimana tuh? ini kita beneran move on dari persirupan ya. Tadi persirupan sepertinya sudah kita. Yaudah, saya ambil deh biar nggak dipegang-pegang terus sama Kak Jangan Etika. lupa dikembalikan ya. Oke, alright. Ini punya anaknya Kak di rumah, dibawa ke sini. Oke, sobat sehat, kita ke tablet. Nah, yang Oke, kita ke tablet. tadi kalau masih dibungkus kayak gini, namanya kemasan primer, kemasan yang bersentuhan dengan si obat. Nah, kalau begini ada tanggal kadaluarsanya di sini. Ada tanggal kadaluarsanya ya, Kak, ya? Jadi kalau yang kayak gini mah jangan dibuka daripada nanti dia nggak kepake. Maksudnya gini, ini obat masih tanggal kadaluarsanya masih lama. Nah, Yes. kalau misalnya dibukain nanti berlaku beyond use date. Semisal gini, kalau ada perubahan dia nggak stabil, even dia ada perubahan ada bintik-bintik misal atau perubahan warna atau lebih benyek si tablet itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi Oke, jadi yang dipakai ya. jadi gitu, itu juga ciri-ciri obat yang nggak bisa dipakai lagi. Berarti amannya kalau misalnya bentukan tablet seperti ini ya kita masukin di tabletnya aja gitu ya. Ya, jadi Maksudnya bukan di tabletnya, maksudnya dimasukin di tabletnya, dimasukin tetap di kemasan aslinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau minum sekali sehari ya udah buka sehari. Jadi sesuai dengan ini aturan minumnya yang Oke. berlaku ya. Tapi sekali lagi untuk sediaan untuk antibiotik tidak ada beyond use date even dia tablet. Oke, itu di mention banget tuh dari tadi ya, antibiotik itu tidak ada beyond use date-nya. Supaya ini juga sih kali ya, supaya terkait keamanan dan juga resistensi gitu kan, antibiotik itu ya harus kita kontrol gitu ya. Supaya nanti kalau misalnya kita sakit terus dapat antibiotik kita nggak Antibiotiknya masih berfungsi untuk gitu kan. membunuh si bakteri. Bener Kalau dia banget. sudah resisten artinya si antibiotik ini nggak bisa lagi untuk mematikan. Jadi harus dengan dua choice, dia diganti antibiotiknya dengan kelas yang selevelnya lebih ke atas lagi atau dengan penambahan dosis. Tapi biasanya dia di switch ke yang lebih tinggi ya. Oke. Jadi kan ya kasihan juga ya badan. Kasihan sih. Ya lebih baik kita preparation gitu kan. Lebih baik mencegah ya kan. Mencegah. Oke, karena di sini kita juga ngasih informasi ini supaya sobat-sobat sehat di rumah gitu ya, sohib sehat, supaya bisa lebih aware lagi, lebih peduli lagi lah ibaratnya seperti itu. Oke, kemudian ini kan on dari tablet silakan di sini. saya ambil lagi ya, ini nanti dipakai lagi nih. Oke, lanjut. Sekarang salep nih, ada nih 3 macam salep, ada yang racikan, Oke. ada yang salep sediaan tunggal atau satu aja obatnya, ada yang maksudnya kemasannya kayak gini, ada yang salep mata. Kalau untuk salep mata ini juga maksimal 1 bulan salep mata nih. Oke, salep mata maksimal 1 bulan. Yes. Baik. Kan sediaan steril ya. Oke. Rata-rata sediaan steril 1 bulan. Terus kalau misalnya salepnya antibiotik nih Kak, apakah sama nih kayak tadi kan sirup antibiotik sama tablet antibiotik kan nggak ada BUD-nya. Nah kalau misalnya salep antibiotik apakah ada atau sama juga nggak ada? Nggak ada sih. Kalau BUD ini, kalau salep antibiotik biasa dipakai secukupnya ya. Secukupnya sampai ini ya. Sampai dia sembuh. Terus 1 bulan baru dibuang. Oke, 1 bulan baru kita Tidak- buang gitu ya. Tidak perlu dihabiskan kalau yang sedia Iya sih. ini salep. Bener ya. Nanti
habisinnya bisa lama gitu ya kalau salep ini kan, soalnya makanya sedikit aja di dalam misalnya salep antibiotik mata gitu ya, untuk mata sedikit aja Ya gitu. itu yang kalau yang tablet yang diminum gitu Iya, kan. yang Kalau diminum. ini kan salep kan yang dipakai di luar gitu. Oke, move on. Kita ke ini salep racikan. Nah, Salep kalau racikan. ini berapa ya? 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan, betul. Kalau salep racikan ini 1 bulan. Nah, kalau yang kayak gini ini bisa dipakai 1 tahun. Contohnya ini kayak untuk obat antiinflamasi nih ya, Concertid gitu jenis obatnya gitu kan, itu berarti satu. Pegel-pegel, obat yang untuk gatal-gatal itu Oke, juga. Nah, berlaku Beyond date-nya 1 tahun. 1 tahun ya, oke. Tapi kita lihat lagi juga expired date-nya. Kalau kurang dari 1 tahun kita ikutin expired date-nya gitu ya. Kalau lebih dari itu baru kita bisa ikutin BUD-nya. Oke, mungkin nanti kita sapa dulu mungkin ya di sobat-sobat sehat yang ada di rumah yang mau bertanya. Sangat kami persilakan untuk bisa bertanya di kolom komentar YouTube kita ataupun nanti di Instagram. We are really open ya kan, terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin out of topic atau semacamnya, boleh saja ditanyakan gitu kan. Mumpung kami di sini nih gitu kan, nanti kapan-kapan lagi kita bisa diundang gitu kan, baru ini gitu kan. Berharap banget pengen diundang lagi gitu kan. Sambil lanjut ya, sambil lanjut. Open chatnya atau boleh sharing juga. Oke, bisa. Oke. Kita sambil lanjut ini. Move on lagi tadi, kita. Ini tadi sudah ya. Tetes mata, tetes telinga berarti ya, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung. Tetes hidung. Masuk nggak? Kalau tetes hidung itu juga bukan ini. Bukan steril ya? Bukan steril. Iya. Jadi kalau misalnya tetes hidung yang untuk nge-flash gitu ya. Yang untuk membersihin? Membersihin. Nah, itu 1 bulan. Oke, baiklah. Terus kalau yang ini yang racik. Oke. Nah, yang racik ini agak sedikit rumit untuk perhitungan Beyond Use date-nya. Jadi gimana tuh? Di dalam racikan ini ada 2 zat aktif atau 2 obat, misal batuk sama pilek. Nah, si obat batuk ini dia punya expire misal April 2023. Kemudian si pilek ini punya expire-nya 2024. Nah, perhitungan Beyond Use date-nya adalah 25% dari ED obat. Jadi dari ED obat terdekat. Jadi kalau ini tadi di April 2024 kan, 2023. Sorry. Misalnya Kak, di dalam situ kan nggak cuman ada 1 obat, misalnya ada paracetamol, terus misalnya ada CTM, terus nah misalnya antara 2 obat ini ternyata si CTM ya yang paling dekat. Yang paling dekat. Expirednya berarti ngikutin 25% dikali selisih antara si expire obat terdekat. Jadi ini kan di April 2022 ya. Kemudian si expire-nya ini April 2023. Jadi 12 bulan ya kan. 12 bulan dikali 25% sama dengan 3 bulan. Nah, berarti cuma 3 bulan bisa disimpan dan dipakai. Bisa disimpan. Nah, ini perhitungan kayak gini nih apoteker. Iya, kita bertanya ya. Apoteker yang tahu kan. Benar. Ini PR juga sih sebenarnya buat iya sih. Sebenarnya ini sindiran menohok juga sih buat saya gitu kan, bagi apoteker gitu ya. Supaya nanti kalau menjelaskan terkait pelayanan nanti pas pelayanan obat juga lebih detail gitu, supaya apa? Karena kan ini menyangkut keamanan gitu ya. Keamanan ini mention sekali. Saya keamanan dan ini sangat-sangat penting gitu. Jadi saya juga nanti akan lebih aware lagi gitu ya terkait hal ini. Meskipun juga saya juga menjelaskan gitu kalau misalnya untuk sediaan-sediaan tertentu seperti yang tetes mata atau salep mata, terus juga tetes telinga, saya jelasin detail sih kalau hal tersebut kayak gitu. Oke deh. Yang tadinya tercantum di kemasan ya. Kalau untuk kemasan kayak tablet tadi yang udah BUD-nya bisa mengikuti tanggal kadaluarsa, biasanya saya tidak
tidak menjelaskan lebih lanjut. Oke, benar. Saya lebih menjelaskan ke yang sediaan drop yang untuk anak bayi kan biasanya ada setiap seminggu berapa pekan gitu kan imunisasi, hari imunisasi. Nah itu laris banget ya. Ya, laris banget tuh paracetamol drop ya. Nah, itu PR juga sih buat kita untuk ngejelasin ke ibu-ibu untuk gimana sih nyimpen si drop ini. Oke, Dan bener ini sih. untuk sediaan steril PR banget karena sediaan steril itu memang BUD-nya itu pendek. Ya, cepet ya, karena kan sediaan steril. Kalau misalnya dia terbuka, berarti dia akan mudah terkontaminasi gitu kan. Bener. Gini nih, sebenarnya saya tuh ada teman gitu ya. Teman saya tuh dia kebetulan dia kuliahnya di Kanada. Nah, saya tanya nih kan, saya tuh penasaran juga sih sama misalnya di Kanada itu kalau misalnya kita dapat obat, apakah sama gitu ya kayak di Indonesia ada etiketnya sebagai macam, apakah lebih lengkapkah daripada punya kita atau misalnya sama aja gitu ya? Sorry, ini di Kanada. apotek nggak sih? Oh, bukan, dia dia tuh kemarin dapat obat di rumah sakit sih, di hospital dia bilang gitu. Terus saya tanyain, terus dia sempat moto, tapi saya masih simpen nggak fotonya atau enggak. Jadi dia itu ternyata kalau di luar negeri itu udah ke-mention BUD-nya. Jadi saya oke gitu kan, kita bahas BUD, ternyata saya punya pengalaman itu, teman saya sih punya pengalaman itu. Oh, berarti bisa jadi inovasi banget Mungkin ya. Buat, etiket dimasukin di dalamnya bukan cuma nama, indikasi, Dan lain sebagainya. tapi BUD-nya juga Ya, bisa jadi inovasi benar, bisa. dicantumkan di dalam etiket obat. Oke. Benar banget. Itu sih kebetulan inget gitu ya, punya teman gitu. Untungnya punya teman gitu kan. Ngomong-ngomong di Kanada sana ada puskesmas nggak ya? Di Kanada ada puskesmas atau enggak? Mungkin mungkin sebutannya bukan puskesmas kali ya. Dia mungkin primary healthcare gitu ya, kayak yang kayak gitu deh. Tapi mungkin kalau puskesmas kayak di kita sepertinya sih nggak ada kali ya. Coba nanti saya tanyain lagi deh sama teman saya itu ya. Nggak penting juga. Siapa tahu ntar kita bisa studi banding ke Kanada gitu kan. Enggak sih, jauh banget. Oke. Ini udah nih? Udah atau belum terkait ininya? Udah jelas semua ya? Udah dijelaskan semua, udah detail banget nih Kak Tika ngejelasinnya. Mungkin nanti kalau misalnya sobat-sobat sehat di rumah yang mau datang ke puskesmas, monggo ditanyakan aja. Kita nggak apa-apa kok lama-lama kita ngobrol gitu ya, tapi kan berkaitan dengan keamanan penggunaan obat juga gitu ya. Jadi kita sangat terbuka kalau sobat sehat di rumah nanti bertanya terkait hal ini. Kalau misalnya malu gitu kan tanya di kolom chat atau apa, mungkin bisa bertanya pada saat kita berpraktek mungkin nanti ya. Mungkin nanti di Baru Ilir nih, orang-orang baru ilir, ingetin nih Mbak Tika ya, nanti kalau misalnya tanya-tanya obat, tanya Mbak Tika. Oke, siap. Oke, berarti itu terkait BUD. Terus kita juga harus menyimpan tadi ya, disimpan obat dengan baik dan benar. Kemudian juga pembuangan ya. Pembuangan ini juga kita harus tahu banget gitu, dibuang obatnya jangan sembarangan buang gitu kan ya Kak ya. Dapatkan, simpan, Gunakan, dan buang. Dagu sih Bu. Sorry, kebalik. Dapatkan, gunakan, simpan. Dan buang. Iya. Oke deh, pokoknya ingat ya. Ini tagline yang selalu apoteker bilang di mana-mana. Anyway, Apa? saya lupa tadi. Oke, gimana tuh? Ini mumpung masih ingat. Masih ingat ya? Masih ada waktu juga kan ya ini? Masih ada waktu sedikit. Untuk sirup racikan yang tadi. Sirup racikan? Itu ada dua versi nih. Saya pernah studi pustaka gitu kan. Ada yang bilang BUD-nya itu 14 hari atau 2 minggu aja. Ada yang studi pustaka ini 1 bulan yang kayak saya bilang. Nah, itu mungkin tergantung dari ini juga. Pokoknya apoteker yang menetapkan atau menentukan BUD ini kapan, karena tergantung dari isi dari obatnya. Ya kalau misalnya tidak mengandung ya seperti vitamin C yang dia bisa cepat banget nggak stabilnya gitu. Jadi penting banget ya untuk menanyakan BUD ini dan ya sekali lagi PR buat kita juga. Iya sih. Oke deh. Itu aja. Udah gitu aja ya. Cepet banget nih, nggak kerasa 30 menit kita ngobrol. Kebetulan kita cuma dikasih waktu 30 menit ya. Tapi mungkin nanti lain kali, mungkin di next podcast obrolan santai berkualitas, mungkin bisa kali nanti kita agak lama lagi kali ya, part-part selanjutnya mungkin kalau diundang ya kan, kalau diundang. Testing.
Oke, itu sudah dijelaskan terkait beauty dan beberapa hal lainnya. Mungkin kita sudah cukup mungkin ya Kak ya, sampai di sini. Terima kasih Sobat Sehat di rumah atas waktunya dan juga kesempatannya untuk kami di sini untuk menyampaikan terkait materi ini. Mungkin nanti kalau yang belum paham atau belum mengerti nanti bisa bertanya dengan kami via personal chat. Mungkin nanti bisa di-share kontaknya dan sebagainya. We are really open gitu kan ya. Karena kita mau Idul Fitri gini kan. Kita ngucapin dulu nih ya. Kami dari seluruh anggota IYPG PD Kalimantan Timur dan juga PC IAI Kota Balikpapan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, karena waktu sudah habis, saya Apoteker Rifazul Aulia Rahman mengucapkan Apoteker Etika Wahyu Vitasari mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa. Aduh, saking excitednya gitu kan, saking nggak mau pisahnya jadi kebelibet gini kan. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri dan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan Instagram IWPG.Kaltim. Oke deh. Oke, see you next time. Dadah sobat sehat.